Betul Mas Yes. Mas Buwan apa nih dikasih ini sebuah Mas Yes. Mana? Jadi karena Taruna itu tidak hanya ngurusi pemuda toh, Orang 17 Agustusan toh. kan 17 Agustusan toh, juga ngurusi wong jumbo. Wong jumbo iki golekne penggalian. Apa sih menarik ini programnya SIKAS Mas Yes. Yang saya buat LSM Jengur. Tapi programnya CSR-nya dari Action Mobile. Dia itu programnya adalah kepada disabilitas orang cacat lah, yang saya cacat. Tapi dia diberikan bantuan mesin giling dan membuat tepung, diberikan keterampilan. Terus hasil tepung itu dibeli oleh SIKAS dan dijual ke Jawa Tengah. Tepung apa itu? Tepung dari type minyak tadi. Anu toh. Apa sih istilahnya Mitra gitu ya. Nah, tapi sebenarnya tanpa alasan tadi, pasarnya tepung itu luar biasa di Jawa Tengah gitu. Nah, tadi sebenarnya mental lah masih sebuah balik sini. Nah, pemerintah itu hanya memberikan sebuah dorongan motivasi dan fasilitas saja sebenarnya. Pada orang yang tidak tahu informasi ini. Karena lagi-lagi mental yang tergantungan. Sebenarnya orang yang disabilitas itu mampu ya. Hingga hari ini di Dander atau di Badan itu masih produksi gitu. Nah, ya kan. Kembali pisang pisang itu dibokeh dikumpul dan ditali. Tali RS produksi bisa jadi panganan. ya. Ya, banyak aja dilakukan dengan pisang itu. Kenapa hanya dijual pisangnya toh? Kenapa tidak memanfaatkan daunnya untuk bahan Tadi makanan ini ada nilai jual lagi. Betul. Jadi wong duwe kebun pisang kuwi godhone payu. Ya, gedane ya payu. Dan kulit pisang itu kan juga dijadikan pakan ternak bisa fermentasi. Fermentasi macam-macam. Dan sementara ini apa namanya terbawah itu diambil dari gratis oleh pengrajin yang memanfaatkan tadi peluang tadi. Dan pemilik pisangnya itu nggak tahu ternyata. Gue nggak tahu. Oh, dia jupuk seneng dengan Musoi. Ini tinggal dia repot ngurmati kan. Sebenarnya di kalau di sektor atau desa itu bisa produksi. Itu lagi ngomong pisang. Padahal di desa itu kan banyak komoditi yang bisa dipakai. Kayak sak desa dari Raden kan sak desa nandur terong. Payu Mas itu dibuat nih pasar berbat di sini. Apa Nganjuk? Iku kalau nek bakul wis paham, wis ngerti. Oh, njupuk terong ning kono. Kowe nandur terong rasa apa kowe golek pasar, kowe diparani wong. Karena dengan skala produksi ada, dan jelas volume yang dibutuhkan. Diparani wong, royokan mau. Hanya persoalannya kan kadang-kadang kita abai terhadap hal yang semacam itu. Ini peluang kerja itu diciptakan sebenarnya ada banyak. Dari cabai saja, kebutuhan pasar, tapi kita nggak pernah menanam. Petani itu dia, ya apa ya, terkadang mending lahan kita kosong aja daripada kita rugi. Nah itu. Lalu ya banyak hal yang bisa dilakukan. Bagaimana kita bisa menahan urbanisasi atau orang bekerja di sektor-sektor industri di perkotaan? Jadi saya berdayakan. Menarik pisang Mas Desmond. Menarik. Indomaret sama cek loh pisang sebenarnya pisang yang desa karena cuma kemasannya aja loh, packingnya lah. Indomaret ini. Pisang yang dipasarkan di supermarket itu mulai perawatan ya, penanaman ya. Caranya ngunduh dari ambil bijinya dari itu sudah ada. Ya caranya ngunduh, caranya nyimpen. Orang kata tetap ditanam enggak. Bukan cuma pisang terus beranak pinak biarkan saja enggak, mereka tanam sendiri lagi. Buat bibitnya tanam lagi satu pohon satu buah. Dan itu kan itu ngono.
Itu kan harus ada edukasi dari edukasi. dan Yang bisa itu misalnya perusahaan kapital yang melakukan peluang itu. nah, makanya kan kenapa harus perusahaan kapital yang memanfaatkan saudara-saudara kita petani. Sebenarnya petani sendiri kan sudah bisa diarahkan untuk itu. Lah siapa ya BUMDes. Tapi lagi informasi dan edukasi mau penggeraknya. Susah itu di desa itu tim penggerak. Mereka saling menyalahkan, orang-orang malas sih, salahnya malas, tapi kan bukan gitu kan. Tugas mereka bukan cuma administrasi, tapi menggerakkan sektor ekonomi. Sektor ekonomi. Karena sektor ekonomi itu penting. Satu, ketahanan kesehatan masyarakat itu juga tergantung pada betapa kuat sektor ekonominya. Kalau sektor ekonominya kuat, ketahanan kesehatan masyarakat cukup karena gizinya bisa tercukupi. Ya, terus kemudian kesehatan badannya untuk berobat macam-macam bisa tercukupi. Ketahanan pendidikan anak-anak kita, ketahanan keamanan. Kalau masyarakatnya sejahtera, maka paling tidak itu akan mengurangi angka kriminalitas. Karena kriminalitas ini, mohon maaf, karena mereka itu karena tidak ada pekerjaan dan kebutuhan hidup juga. Kebutuhan hidup. Jadi memang itu. Karena kembali itu nggak bisa data itu penting. Jadi desa itu menentukan skala prioritas pembangunan itu, buka data. Kayaknya BADS mereka pekerjaannya apa? Banyak artinya kebutuhannya misalnya, apakah benar ini butuh jalan paving? Apakah benar ini butuh membangun TK? Apakah benar itu? Kalau benar, dibangun. Bagaimana tambahnya dari rasio itu tadi? Ya, dari rasio. Oh, penduduk saya hanya punya 1 TK dan tidak mencukupi karena banyak anak-anak yang maka lari ke sebelah. Nah, itu kan ada edukasi. Banyak hal yang bisa dilakukan. Itu malah kebijakan terkait dengan data. Jadi mereka akan melakukan kebijakan by data. Bukan cuma data untuk saluran bantuan. Nah, kebanyakan desa itu hanya mendata siapa sih yang harus dibantu. Nah, itu sebenarnya adalah mengklaim rakyatnya untuk terus miskin ya. Nah, kan itu hanya pekerjaan administrasi ya. Ya, tentu saya nggak sepakat Mas. Orang harus data PKH, orang bergotong-gotong meminta mendapatkan PNT. Kita komplain kepada pemerintah tidak mendapatkan bantuan. Saya rasa nggak perlu sih. Ketika ekonomi kita kuat, ngapain sih? Malah kita harus memberi. Ya. Nah, desa nggak kuat. Untuk ADD nih setengah M itu berapa? Aku lu duwe 10 M. Orang kanggo, misalnya kan. Kalau Bojonegoro itu bisa dilihat Mas. Apa bedanya PAD-nya desa itu tinggi itu enggak dilihat dari balai desanya. Kalau balai desanya bagus, besar, itu berarti PAD-nya besar. Karena balai desa itu tidak boleh dibangun dari ADD dan ADD. Kan dilihat dari itu. Nah, tapi kan di segi pemerintah ini bukan di segi bangunan fisik megah, tapi segi taraf ekonomi masyarakat tersebut. Masyarakatnya kan harus dibangun. Iya. Sederhana kok ini. Mengukur taraf ekonomi masyarakat itu kita bisa ukur dari daya belinya. Daya beli konsumsi. Nah, daya belinya ini. Contohnya kan. Kowe dodol gedang goreng 500. Ini laris. Barang sak dhuwure 500 mesti paling. Iya. Nah, ana wis dodol barang rego 500. Kuwi wis angel paling. Berarti kalau melihat variabel itu berarti mudah lihat pasar Mas. Pasar itu ramai enggak gitu. Nah, ya, enggak. Pasar sepi berarti tingkat ekonomi itu lesu. Ya kayak Jumadum pasarnya ramai, Borno ramai. Berarti ekonominya kuat. Ekonominya kuat. Ini jangan ini kan. Apalagi kan desa itu atau wilayah itu wilayah garis ya. Yang katakanlah sangat tergantung pada hasil panen. Hasil panen. Biasanya bar panen pasar rejo. Nah, banyak pasar sepi. Padahal seharusnya kan tidak gitu. Masih pasar ceklek kan itu tetap
karena orang permintaan itu selalu siklus karena mereka pasti mengkonsumsi. Nah, kan itu konsumsi. Kudunya kan ngomong. Betul. Ya, mulai edukasi mau, informasi mau, membuat tim penggerak tiap desa. Ya, kebanyakan perangkat-perangkat desa itu hanya ya menunggu instruksi kepala desa, dan mereka tidak berani memberikan dorongan sebuah serapan aspirasi kepada kepala desa. Dan takut lah. Betul ya, Pak. Seandainya ada 5 pemuda desa, dia rajin melakukan pendataan. Artinya dia melihat lapangan, dia mendata berapa jumlah orang hamil, berapa jumlah orang sakit, berapa jumlah anak-anak dan sebagainya, bagaimana penanganan mereka. Dia punya data komplit tentang desa itu, wilayah mana pertanian tak ada hujan, mana pertanian yang irigasi, mana tegal, kebun atau sawah dan sebagainya. Dia punya data komplit. 5 saja itu. Dia sudah bisa kok melakukan tanpa tergantung pada kepala desa, dan aku yakin kepala desa akan takut. Takut untuk korup datanya lebih benar timbangannya. Sebenarnya itu cara administrasi pemerintahnya itu sebenarnya berjalan. Ada apa namanya, Kader Posyandu yang menjalankan bagaimana ibu hamil, resti itu pendataan, ada pendampingan, terus ada BUMDes, ada ARK itu juga BUMDes, ada HIPA itu kan bawa BUMDes. Nah, tapi terkadang semua pokok permasalahan ini turunnya adalah kepada kepala desa. Kepala desa kepalanya cuma satu. Nah, kepala desa kebanyakan seluruh Bojonegoro akan bingung lagi kepada siapa? Kepada bupati. Dan bupati harus menanggung 28 kecamatan dan 400 desa. Ini pusing. Nah, itu kan gini. Kemandirian desa itu penting. Artinya bagaimana kepala desa itu mampu melakukan pengorganisasian. Semua potensi yang ada diorganisasi dengan baik. Data dikelola dengan baik. Dan kemudian bagaimana mampu menggerakkan hati orang untuk bergerak. Menggerakkan orang itu susah. Tapi coba yang digerakkan itu hatinya. Hatinya digerakkan. Dari hati ke hati. Hatinya digerakkan harus bergerak. Itu akan bergerak sendiri. Nah, terus kemudian bagaimana mengelola itu, monitoringnya, dimonitoring dan sebagainya. Prinsipnya itu gini. Sekarang ini yang paling penting adalah ada 5 tahapan. Pertama itu membangun kesadaran kolektif. Kesadaran masyarakat itu harus dibangun. Dia kesadaran ini akan melahirkan yang namanya kecerdasan kolektif. Kecerdasan kolektif itu dia memahami persoalan, dia mengetahui kelemahan, kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dia mampu merumuskan persoalan dan mampu merumuskan solusi dari persoalan. Dia tahu dengan itu the SWOT, kelemahan dan kekuatan mereka. Jadi namanya kecerdasan kolektif. Iya, betul. Kecerdasan kolektif itu harus didorong menjadi sebuah kerja kolektif. Kerja sing guru bagaimana sih saling mendapatkan posisi. Sing tani sing dagang dikelola semua, yang pemuda yang macam-macam itu karena ada kerja kolektif di situ. Semua bekerja di bidang masing-masing dengan keahlian masing-masing, tapi dikelola dalam sebuah manajemen besar. Itu kepala desa. Kecerdasan kolektif ini, kerja kolektif ini, itu harus menghasilkan yang namanya kesejahteraan secara kolektif. Sejahtera itu artinya kebutuhan dasar hidup itu terpenuhi. Makan cukup, sandang cukup, papan ada, pekerjaan ada kan? Anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan bagus, tidak ada yang bahaya stunting misalnya. Ibu hamil terdukung perawatan, itu namanya sejahtera. Artinya kesejahteraan itu ukurannya tidak harus punya harta banyak, tapi kebutuhan dasar hidupnya tercukupi. Indikator sebuah kemiskinan mereka sudah terlewat lah. Terus kesejahteraan kolektif ini harus
menghasilkan yang namanya eh, apa, pemikiran masa depan secara kolektif. Secara modern, Nah. secara modern bukan konvensional lagi berarti. Ya, dia sudah berpikir tentang kalau sudah sejahtera, Ya, maka dia akan memikirkan masa depan. ya. Gitu. Saving dia nanti. Nah, karena orang belum sejahtera, dia akan memikirkan kondisi sekarang. Piye caranya besok mangan? Ya, Piye caranya kan belum sejahtera loh. Piye caranya kondisi besok ini aman? Karena yang namanya sejahtera itu kan keamanan juga. betul. Berarti kembali lagi sebenarnya konsepnya kiai, Mas Is. Orang kaya itu sebenarnya tidak akan berpikir harta lagi. Nggak berpikir harta. Tapi ketika orang yang masih berpikir harta, kerja, itu belum kaya. Betul. Belum kaya dia. Harus mikir. Iya. Aku pengen sekolah nono. Ada harapan. Harapan. Karena sekolah nono supaya sebenarnya kembali ke desa itu bisa begini. Iya. Ada harapan-harapan yang terbangun. Nah, Ini yang namanya ini itu harus melalui yang namanya indeks angka kebahagiaan. kalau indeks angka kebahagiaan. Indeks angka kebahagiaan itu begini. Kalau indeks angka kebahagiaan itu masih diukur dari berapa besar penghasilan, rasio penghasilannya dengan rasio kebutuhan hidupnya. Iya. Artinya sih, nak sugih itu bahagia. Nak gak sugih gak bahagia. Enggak juga. Ini Salah. Tapi indeks angka kebahagiaan itu bagaimana caranya orang itu merasa bahagia ketika sudah mampu memberi sesuatu. Iya. Entah memberi kepada desanya, kepada lingkungannya, kepada orang yang membutuhkan. Itu membuatnya bahagia. Sehingga indeks angka kebahagiaan yang di sini ini akan tinggi karena dengan indeks angka kebahagiaan yang dengan parameter itu orang tidak butuh harta berlebih dulu untuk bahagia. Ketika aku bisa membantu orang membangun rumah, saya menyumbangkan tenaganya dan rumah itu kan soyo. berarti ya Iya. itu sudah bahagia. Ketika aku bisa membantu tetangga saya yang sakit itu untuk saya bawa ke rumah sakit atau saya bawa berobat bersama tetangga-tetangga yang lain itu sudah membahagiakan, dan kemudian tetangga yang sakit itu sembuh itu membahagiakan. Ketika di dalam kesulitan hidup berhadapan dengan COVID-19 ini, kita bisa bersama-sama menanggulangi itu. Gotong royong bareng-bareng. Gotong royong bareng-bareng, tonggone rame sing keluwen, terus kemudian lingkungannya tidak ada yang terjaga, tidak terpapar dan sebagainya. Ini memandang, gurku aman ini bahagia. Gurku enak sing kena, ayo disupport bareng-bareng supaya indang waras. Ketika ini sudah sembuh membahagiakan. Jadi indikator kebahagiaan itu kalau masih diukur dari berapa jumlah hartanya. Kalau rasionya dari harta itu saya nggak sepakat karena kita kan jadi sebuah makhluk individu. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah konsep makhluk sosial. Kita bersama-sama. Karena apa? Semua sudah sejahtera. Iya. Semua sudah merasa sejahtera. Makanya kita punya sesuatu ini, aku duwe meja sekarang anggur duwe meja apa? Aku duwe terus duwe. Nah, konsep itu di desa masih biasanya untuk wehnikan, pinjam meja, pinjam piring. Itu nggak perlu nyewa. Nggak perlu nyewa. Jadi katanya saya mau nikah, waduh dia mahal, nggak perlu lah. Buat itu hanya terapnya pakai terpal mas. Terpal itu bisa jadi. Saya gotong royong. Hidup menarik. Nah, kebanyakan yang menjadi modern ini adalah konsepnya menjadi kapital dan orang itu acuh. Tetangga apa itu nggak tahu lah kita. Sekarang kalau kita selama ini terlalu berpikir bahwa bekerja keluar di bidang industri garment atau industri di pabrik di kota
Ternyata dengan persoalan COVID-19 kemarin itu terbukti bahwa industri itu lemah, dan mereka akan pulang tidak desa kuat. Nah, akhirnya kan pulang desa. pengangguran dan mereka nggak punya modal untuk berusaha karena uang yang mereka merasa uang mereka akan habis. Pendapatan 5 juta mereka habiskan untuk 1 bulan. Seakan-akan nggak akan putus itu. Nggak akan putus. Nah ternyata desa itu lebih tahan krisis. Nggak apa-apa. Kalau di setiap rumah itu pasti punya beras ya. Gabah, kalau petani ya makan dari KTS, kangkung. Nah, itu kan gitu. Mau makan keluar rumah, Mas. Ada anak wait nongkrong, ada terel. Selesai. Sesuk ada toro, gitu. Sesuk ada godhong telo. Ora duwe tanggane njaluk oleh. Tapi njaluk kentorone ya, iso. Kentorone njaluk. Dan enggak beli itu. Kan mantoro, nek opo. Anak kan tuh, pokoknya wah ya enggak. Wajar terang ini. Ternyata desa itu lebih tahan krisis. Dia menarik. Makanya kan kita harus kembali memberdayakan desa supaya pemuda desa itu tidak melek, tidak terlalu tergantung pada ya ada yang istilahnya mungkin aku pengen mengembara organisasi lah, enggak ada masalah, tapi di sana kan tidak bisa kita menahan itu kan tidak bisa karena supaya itu ada keinginan masing-masing dan kita tingkat dengan naluri kan. Tapi kalau itu motivasinya adalah mergone bisa wis ora sing ditoleh itu bahaya. Tapi sebenarnya pekerjaan itu nggak ada. Saya ingat itu konsepnya Umar bin Khattab. Utsman ya. Utsman itu sebagai paling kaya. Dia nggak rela hartanya diberikan kepada semua umat itu rela. Tapi konsepnya cuma satu. Saya kasih tahu pasar, akan kembali kaya. Dan terbukti Utsman nggak miskin. Dia menjual unta ke pasar karena punya konsep perdagangan dia. Dan orang punya keyakinan nggak akan miskin untuk berbagi. Nah, karena dia tahu, karena apa? Kecerdasan lagi, kecerdasan intelektual, menangkap peluang. Dan kalau kecerdasan itu sudah secara kolektif. Maka kan menjadi kesejahteraan secara kolektif tadi. Kesejahteraan secara kolektif. Dan ini sejahtera. Sekarang mikirin masa anak turun ke depan. Ya, saya mikirnya anak turun ke depan. Iya. Jadi di mana desa ini jadi kapasitas produksi pertaniannya harus ditambah itu. Iya. Oh, caranya nambah dari bom. Nah, atau ambil air tanah. Ketika produksi pertanian maju, mereka akan beralih menjadi wisata, seperti di Malang. Dan tapi karena kita belum masuk wisata, karena pertanian kita belum bagus, masih kekurangan, masih subur, misalnya minus lah kali ini. Karena tadi kembali lagi air pengelolaan air belum. Nah, sedangkan konsep kapital itu sebenarnya yang menguasai dunia selain dari migas ya, maksudnya itu menguasai air dan makanan. Siapa yang bisa menguasai tiga ini adalah menguasai dunia. Air mineral sekarang lebih mahal daripada minyak. Yang satu air mineral itu 4.000 hampir 5.000 kan. Dengan minyak 7.000. Iya. Minyak 1 liter 7.000. Prosesnya pasal ribet dari minyak kan. Air kita berlimpah kan. Jadi yang menguasai air, siapa menguasai makanan akan menguasai dunia. Bagaimana konsekuensinya racikan makan makanan luar itu hari ini masuk ke Indonesia. Aku biasanya nggak pernah sepakat dengan adanya di Maret dan lain-lain. Desa atau di Maret sangat nggak sepakat. Karena kan pasar itu kan kalah. Jadi ini bagaimana industri pangan itu kembali menjadi milik petani. Ya. Itu yang karena sektor pangan itu kan sektor strategis. Betul. Bayangin ini. Separuh petani di Pulau Jawa. Ya. Ini sebenarnya pokok ya. Iya, itu melakukan pemogokan. Kota mati Mas. Presiden juga terus. Mati kota.
orang desa tetap bisa hidup. Saya yakin. Dan ketika mereka desa itu tidak menjual ke desa yang lain ke kota, mati ke kota Pak. Dan mereka masih hidup di desa itu. Nah, mana? Kan kita kudu kan mikirin ngono. Iya, itu konsep yang sangat menarik ketika mogok itu. Ayamnya Ngeri Mas itu. ngeri. Wah, kacau itu. Chaos. Negara hancur. Chaos. Inflasi besar-besaran. Besar-besar. Nggak perlu bakar-bakar demo, nggak perlu lah. Cuma mogok, aku nggak. Ya tinggal aku lah, mau padi-padi nggak saya jual kok. Saya tumpuk sendiri kok, saya timbun sendiri kok. Dan bingung mereka. Kota yang nggak bingung. Sedangkan padi kita malah narik ke kota sebelah-sebelah. Itu sebenarnya gampang. Nah, artinya gini, bagaimana kembali memuliakan petani? Memuliakan petani itu artinya, Petani sangat mulia, kerjaan mulia. ya artinya kita muliakan itu artinya bagaimana kita menghormati keringat mereka, keikhlasan mereka, kan? Apa? Istilahnya Arab itu istiqomah. Kita menghormati istiqomah mereka, tetap menanam. Rugi bati, saiki nandur, sumber panen apa ora. Kayaknya petani nggak ada konsep untung rugi nggak. Karena mereka ya pupuk mahal, mereka kena gurun sundut. Nyatanya petani juga pernah kapok. Ya nandur. Nandur terus ya. Lalu merugi ya. Itu kan harus menghormati. Iya. Nah, itu loh. Kita harus kembali ke sana. Nggak ada petani yang kapok, walaupun mereka rugi. Terus petani antara mogok, ora acor. Kowe duwe akeh ku ora gunane. Mbok piro mesti mbok tuku. Betapa nanti jadi inflasi. Nilai jualnya nggak ada. Iya. Nilai mata uang itu nggak laku loh. Gedang sak cengkeh 100.000 mbok tuku. Mergo kan sing adol. Iya. Kowe nandur ke atas itu nek rambut tunggal hilang colong wong. Padahal konsepnya adalah bekerja itu untuk hidup. Nah, itu kan hidup. Nah, untuk hidup harus makan. Terus bekerja punya uang, tapi nggak bisa beli, nggak bisa mas. Masa apa? Namanya kan itu sektor pertanian itu sektor strategis yang harus betul-betul diperhatikan. Ya, bagaimana cara memperhatikan? Petani kita muliakan. Kita muliakan itu ya kita hormati, kita hargai. Keringat mereka itu kita hargai. Istiqomahnya kita hargai. Iya. Petani luar biasa. Petani. Dan hari ini anak-anak petani itu yang salah cuma satu mas. Orang tua tuh mendoktrin sudah salah petani itu. Saya bukan menyangka petani secara garis besar bukan, tetapi petani itu sangat sorona pak ini minyak macul, bulu soro ojo dari tanian. Nah, terkadang impian petani itu adalah menginginkan anaknya jadi pejabat yang mulia. Tapi kalau nggak ada yang teruskan petani gimana ya petani ini? Makanya gantian terus petani piye? Karena petani hari ini juga mereka orang-orang tetap pekerja kasar, kan bukan semua petani ya maksudnya orang pedesaan itu ya. Buruh tani dan petani. Nah, buruh tani juga punya pekerjaan dari adanya mesin edus, kombi, mereka juga ada bingung hari ini. Nah, jadi ini kita tidak bisa menafikan Modernisasi tidak bisa menolak. Modernisasi tidak bisa. Terus kemudian yang kehilangan pekerjaan itu mau diapakan? Ya, Ya kan? betul. Bolak-balik meneh. Desa punya data itu. Iya. Data itu sing bertani sing kehilangan pekerjaan itu. Nah itu kudu diapakno. Disinilah fungsi negara hadir di tengah-tengah kesulitan mereka. Ya, Siapakah negara yang paling dekat ke desa? bisa. Yang punya paling ujung tombak. Yang paling ujung tombak. Dengan kehadiran kepala desa,
mengelola persoalan itu, kemudian menyelesaikan persoalan itu dengan memberikan pekerjaan dalam bentuk apa, diarahkan dalam pembinaan, katakanlah misalnya didorong untuk membuat produksi, katakanlah gawe bubuk kopi, pokoknya gawe bubuk kopi, katakanlah bubuk kopi untuk dijual, dikemas, dijual warung-warung. Nah, warung-warung desa yang ada itu binaan dia. Kowe kudu tuku bubuke iki Iya. supaya dhek urip. Nek dhek gak urip, kok kuwi iso dadi maling, iso dadi reno-reno. Iya. Iso bunuh diri iso macam-macam. Kowe melok tanggung jawab. Jadi kembali lagi Lah terhadap bubuke enak ora? Nah, bocah iki wis tak latih, carane gawe bubuk kopi sing enak. Terus setelah itu gawe kerupuk. Kepada saya ngelola. Angger warung ini dodol kerupuk kae. ini berarti kayak konsep ekonomi kemandirian ekonomi berarti dengan koperasi Mas. Itu kan bentuk koperasi ya, tapi koperasi bukan oleh kapital yang bukan oleh mitra atau apapun. Koperasi dalam arti kooperatif Dari anggota-anggota itu kan adalah komponen anggota-anggota dari sejatinya koperasi itu. Nah, makanya kan dari Koperasi soko guru bisa jadi demikian. Artinya karena nek kowe gelem nampung produknya masyarakat ini, maka kamu akan diberi kemudahan pinjaman modal. Nek kowe gak gelem bergerak sektor itu. dodol bubuk kopi ini iki gak gelem dodol kerupuke, gak gelem dodol gedang goreng iki, gak gelem dodol iki. Yo kok saya nek njaluk pinjaman modal. Dan uang pertama modal itu adalah iuran anggota tadi dari dan profit yang didapatkan oleh siklus penjualan tadi Mas. Kan semua Lingkup desa saja betul ya. satu lingkup desa itu. Belum lagi kalau kita misalnya berjejaring dengan desa yang lain. Iya. Desa sebelah duwe produk keripik menyok. Kene di produk keripik gedang. Keripik menyok ya dijual kene, dia tuku bahan baku kok kene, nek kurang. Kene ya padha wae keripik gedang iki dijual ning kono, nek kurang ya tuku bahan baku kok kono. Berarti terus jejaring itu kan artinya kita coba bagikan ini. Sambil lalu kita mencari jalan pengembangan usaha mereka. Iya ya. Nah, kalau misalnya usaha bentuk usaha kelompok usaha informal, usaha gede-gede lah. Nah, gawe usaha formal kan harus di pabrik dan sebagainya. Tapi kalau sektor informal itu kita kelola kan nggak butuh dari pabrik, nggak butuh tempat luas. Misalnya ada 10 rumah tangga yang mengerjakan menggarap kerupuk pisang. 10, ya kan? 10 itu kan satu kelompok dengan pertama dilatih caranya gawe keripik pisang sing berkualitas. Setelah dilatih mampu produksi mereka. Nah, produksi mereka dijual kemana? Jadi mau warung-warung yang ada kita kantin sekolah dan sebagainya diminta untuk menampung produk mereka. Itu kan konsep sederhana. Nah itu kan bisa mengelola kepala desa. Nah dengan itu warung-warung itu juga mendapatkan kemudahan kredit usaha dari BUMDes. Iya. Nah, sehingga desa itu banyak anggaran Mas, atau UPK yang tahun kemarin itu UPK sekarang dikaji BUMDes. Nah, simpang pinjam. Tapi karena simpang pinjam itu tidak dilakukan dengan sektor ekonomi, maka menjadi kredit macet. Dan uang itu hilang. Padahal mereka tidak tahu pengelolaan desa itu ketika uang itu tidak ada secara administrasi, itu adalah harus menggunakan uang negara. Itu adalah tindak pidana korupsi loh Mas itu. Walaupun secara administrasi mereka secara betul-betul mereka tidak melakukan korupsi, tapi uang itu dibawa masyarakat. Tapi kan tidak dikelola dengan baik seperti itu. Ya masyarakat mau kembalikan gimana? Mau pinjam untuk makan Mas? Nah, bukan untuk usaha ya. Untuk usaha. Ya, beda lagi kalau untuk usaha. Dan usaha itu untuk uang berputar, produknya harus laku. Pasar. Ya. Harus ada pasar yang menjamin barang itu terserap kan.
produksi itu terserah. Nah, misalnya pasar yang menyebabkan produksi itu terserah, kan kita tinggal mencari jalan pengembangannya. Kalau desa hanya menjadi maintenance saja dalam sebuah organisasi tadi. Nah, Jadi misalnya kesejahteraan masyarakat. makanya kan di desa itu banyak sektor, banyak lembaga, ya kan, yang bisa dikelola, diorganisir. Jadi itu diorganisasi dengan pengorganisasian yang baik, masing-masing bersinergi, masing-masing bergerak dengan kerja kolektif itu mau. Oh itu loh. Itu ketika ada kelompok membuat keripik pisang, 10 orang adalah satu kelompok. Maka nanti ada orang yang pekerjaannya memasuk bahan baku untuk pekerjaan nih. Iya kan? Gak ada nganggur ini. Multiplier efeknya adalah sangat menarik, tapi jarang yang menggunakan ini. Banyak kabupaten-kabupaten dan kepala desa yang modern saja. Nah ya kan KPK tergantung kepala desa. Nah, permasalahan Mas. Ya mohon maaf ya. Apakah kepala desa itu minim informasi atau mereka tidak punya tim penggerak itu? Kebanyakan problem hari ini ya. Sebenarnya ini konsep sederhana dan sebenarnya kabupaten sudah yang lain melakukan ya. Sehingga kan ini, nanti yang itu kan juga pemerintah kabupaten kota dia akan memudahkan mereka untuk mengidentifikasi atau sektor-sektor ekonomi yang potensi-potensi yang ada. Kemudian kemana anggaranku itu akan tersalurkan. Maka ketika misalnya Mengkota anak produksi keripik pisang dan jadi sentra kan, misalnya produksinya bagus dan disukai banyak orang, maka ini bisa difasilitasi dengan bentuk pameran, permodalan, yang kredit lunak tadi, kebijakan pemerintah. Artinya jelas kemana duit ini akan dikucurkan dan hasilnya apa? Hasilnya seperti apa? Jadi itu menjadi jelas daripada hanya meraba-raba. Saya mendengar kabupaten sebelah Lamongan itu buat ada WPL. WPL itu kan bukan lantas semua 100% dari pemerintah, kan swasta. Pengelolaan tadi. Nah itu kan menggerakkan deh. Terus Malang itu petaninya juga modern. Ada Sri Retno itu kan 3 kecamatan yang gabung kopi tadi, perlawanan dengan kapal api. Mereka menjual ke warung-warung kopi tadi, tidak melawan kapal api dengan beroperasi sendiri. Nah, itu sementara ya langsung pendampingan hati masyarakat sendiri dan pemerintah itu hadir. Nah, dengan memberikan motivasi bisa hadir dan bisa mengorganisir itu dengan baik, mengelola dengan organisasi yang baik, pengelolaannya bagus, bisa menggerakkan hati ini wong itu digerak. Berarti bukan sekedar kalau bantuan curah bantuan. Kalau mental hati mereka adalah tidak baik, ya tidak akan jalan. Harus dipantau betul. Ya memang awal-awal ya ditutup. Ya karena memang harus yang disauni ya. Jadi kita cilik tantangan lah saja. Harus ditutup. Terus sok mandiri ya biasa. Aku punya keyakinan Bojonegoro itu bisa lebih dari kota-kota yang lain dengan alam kita yang besar ini. Ketika desa itu dia bisa mencegah uangnya banyak keluar. Artinya perputaran uang di desa itu bisa besar, itu akan menghasilkan kesejahteraan. Kalau bisa, bagaimana caranya desa ini mau antara dia mengeluarkan uangnya keluar dengan mengambil keuntungan ke dalam, itu surplus. Nah, konsep yang dipakai dalam desa itu, saya suka itu konsepnya Cina. Dia punya toko, dan orang-orang itu akan beli lagi ke teman mereka sendiri. Perputaran uang itu nggak akan lari kemana-mana. Jadi berputar dengan mereka.
jenengan punya toko, saya akan beli kepada jenengan, nggak akan kepada orang lain. Nah, inilah uang kita kan berputar kepada kita sendiri. Dan sedangkan jenengan butuh sesuatu pada saya, uang ini kan berputar ke sini lagi. Betul, perputaran uang jangan sampai ke orang lain. Semakin produktif, semakin baik karena devisa akan masuk. Betul. Semakin banyak uang masuk di desa itu, semakin banyak uang berputar di desa itu, kesejahteraan akan meningkat. Jadi kembali lagi kita menciptakan tim penggerak terus. Banyak, ada penggerak PKK, ada Karang Taruna, ada LMDH, ada kelompok tani, ada gabung tani, ada ormas. Sementara ini mungkin masih tidur. Hati mereka perlu dibangunkan. Bersinergi. Bagaimana Bagaimana berkompetisi tapi bersinergi. Iya. Nah, gak ada kompetisi gak menarik. Karena Harus ada adanya kompetisi. persaingan itu adalah hukum pasar. Harus ada kompetisi karena itu yang akan menggerakkan Etos, ekonomi iya. yang maju, etos kerjanya semakin. Itu sebenarnya desa itu harus diberdayakan. Nah, kalau aku hanya butuh 5 pemuda. Satu dia hanya ngurus manajemen administrasi pengelolaan. Kedua, dia hanya ngurusi persoalan bagaimana menggolek bahan baku dan peralatan kerjanya. Yang ketiga ini adalah dia bagaimana dia memproduksi dan packagingnya. Iya, begitu. Kualitas produksi dan packagingnya Iya, yang benar. memproduksi Iya. itu ngurusi pemasaran, ini ngurusi survei pasar. Terus di proses seperti perusahaan nanti ada produksi, Iya, bagaimana di pemasaran nanti. strategi pemasarannya gimana, Iya. hasil itu dari diolah dari hasil survei Iya. berapa potensinya. Oh, desa ini jumlah penduduk itu mau 10.000 loh. Masa kalau kita produksi 1.000 bungkus, masa nggak payu? Nggak mungkin. Pasti laku. Pasti aku. Cuman yang mereka mampu itu kemasan berapa, harga berapa. Ya. Kalau misalnya hanya mampu kemasan harga 1.000, ya tiketnya kemasan Sesuai harga kekuatan 1.000. lah nanti, kekuatan masing-masing. Oh, coba doli sing kemasan 5.000, nggak payu Kan nggak kan? logis. Nggak logis. Tapi ketika kamu memasarkan ke desa sebelah, kono 5.000 payu, Ya. 1.000 ya payu. Sesuai dengan pasar loh ya. Nah, Kita punya brand. kita punya brand. Ini dia mengumpulkan data banyak persoalan di masyarakat apa macam-macam, termasuk kejadian-kejadian di masyarakat. Dia punya catatannya. Sehingga dari dasar ini 4 orang ini bisa mengolahnya. Benar kan? Jadi itu sebagian manajemen aja. Bagian ngurusin administrasinya, bagian keuangan. Artinya 5 ini kan pentolan. Iya. Nah, wis mahir kan di staff kan. Iya. Sektor yang bisa digerakkan. Kira-kira sih kita berusaha lah kepala 5 orang ini di manajer, produksi, dan divisi-divisi yang lain lagi. Jadi ketika ini kesulitan bahan baku, ini sih golek survei deh. Bahan baku orang ini ngomong harga sekian macam-macam sih. Bagian lapangan ya. Bagian lapangan deh. Pemasaran, ono lho dol ono ki payu barang. Potensi pasarnya seberapa? Potensi pasar 1 hari itu di pasar di sana itu terkumpul dari jam sekian sampai jam sekian itu kira-kira keluar masuk itu berapa ratus orang. Maka itu akan menjadi sektor produksi akan meningkatkan lagi Nah, produksi tadi. itu sing kono yo, karena potensi pasarnya sekian itu. Iki itu kan. Kono senengane rugi, sing kono senengane hasil. Oh, ngono kan kalau sing dihargai sing hasil. Regine saiki sing kono sing dihargai regine hasilnya saiki. Iki menjadi penting. Bukan survei lapangan.
anu Jerongkas ini panen lu, mengingatkan ya sudah timingnya. panen lu, kita tingkatkan produksinya. Pasar ki patokannya iki deh. Produksi patokannya ya iki deh. Patokannya iki semua. Ono lain. Dan itu bisa dilakukan dengan manajemen tukang pur. Orang masalah. Variabelnya jelas. Variabelnya jelas. Saya masih sepatu tipe aku tak informasi no. Oke, kalau Bung Karno butuh 10 pemuda merubah dunia, masih cuma 5 pemuda untuk mengelola desa dengan maju. Tetap desa itu menjadi lumbung pangan yang bersih.